Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk bertemu melalui siaran, melalui majelis ilmu yang kita harapkan semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi suatu amal kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai pemberat timbangan amal-amal kebajikan kita di akhirat kelak. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ushulul Iman, ya, fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah, prinsip-prinsip dasar keimanan dalam pandangan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kitab ini ditulis oleh para ulama, para masyayikh, yaitu 3 orang ulama yang dikenal di zaman kita ini, yaitu Syekh Saleh Suhaimi hafizahullah ta'ala, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Para penulis kitab ini berkata, Al-Matlabu Ar-Rabi, pembahasan yang atau uraian pada poin yang keempat, At-tabarruku bil asyari wal ahjari wa nahwiha. At-tabarruk, tabarruk ayat tabarruku artinya dia mencari keberkatan. Jadi pembahasan ini akan menjelaskan kepada kita at-tabarruk bil asyar, hal-hal yang berkaitan dengan hukum bertabarruk, ya, dengan al-asyar, ya, pohon-pohon, ya, wal ahjar, atau dengan batu-batu. Karena memang tidak bisa dipungkiri, ya, dalam realita kehidupan kita, ya, ada di antara kaum muslimin yang masih melakukan hal ini. Menganggap satu tempat tertentu memiliki keberkatan, atau satu pohon yang ada di desa, di sawah, dianggap pohon ini, ya, ada penghuninya, ya, ada keberkatannya, ya, atau satu batu, ada gunung batu misalnya, dianggap bahwa gunung batu ini memiliki keberkatan kepada atau untuk penduduk desa, ya, dan yang semisal dengan itu. Nah, ini apa hukumnya dalam agama? Kita ini telah ya, alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Kita beriman kepada Allah, kita beribadah hanya kepada Allah. Nah, apakah mungkin seorang mukmin yang beriman pada Allah dan Rasulnya masih memiliki kepercayaan-kepercayaan seperti ini? Dogma-dogma seperti ini?
bahwa ada pohon tertentu memiliki keberkatan, ada batu tertentu memiliki keberkatan, bisa memberikan berkah kepada kita. Nah, ini yang akan kita bahas. Kata para penulis kitab ini, at-tabarruku huwa talabul barokah. Kata tabarruk itu artinya mencari keberkatan, ngalep berkah. Ya. Cari-cari keberkatan. Wa talabul barokati la yakhlu min amrayn. Nah, mencari keberkatan itu tidak luput, tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, an yakuna tabarruku bi amrin syar'iyyin ma'lumin. Seorang melakukan hal ini, mencari keberkatan, ya, yaitu dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan sudah diketahui oleh kaum muslimin. Ya. Mithlu Al-Quran. Seperti seorang, dia ingin mendapatkan keberkatan dengan membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim adalah kitab yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan ilmu, hidayah. Ya. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, ya, ayat yang ke-92, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan kitab ini adalah kitab yang kami turunkan, ya, yang dia penuh dengan keberkatan. Al-Quran kitab penuh dengan keberkatan. Famin barokatihi, di antara keberkatan Al-Quran ini, ya, di antara keberkatan Al-Quran ini adalah hidayatuhu lil qulub. Dia, ya, memberi petunjuk kepada hati. Hati yang lalai, hati yang lupa, hati yang tersesat, hati yang menyimpang. Insya Allah, kalau seorang membaca Al-Quranul Karim dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, ya, dia memahami maknanya, ya, maka insya Allah dia akan mendapatkan keberkatan dari membaca Al-Quran itu. Itu hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala dalam hatinya. Wal Qur'anu shifa'uhu lis-sudur. Quran ini mengandung keberkatan. Di antara keberkatan Al-Quran adalah sebagai penawar, sebagai obat bagi hati ini. Hati yang berpenyakit. Ya. Hati yang di sana ada kedengkian, ada takabur, kesombongan, keangkuhan, dan yang lainnya. Dari penyakit-penyakit hati itu diobati dengan membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah, kalau seorang niat ikhlas dalam hatinya membaca Al-Quran, agar hatinya ini sembuh dari penyakit-penyakit hati, maka Allah akan memberikan kesembuhan pada hatinya. Wa syifa'un lis-sudur wa islahuhu lin-nufus. Dan Al-Quran ini, ya, mengandung ilmu untuk memperbaiki jiwa-jiwa kita. Ada orang berjiwa sakit, penyakit, ya, diperbaiki dengan membaca Al-Quranul Karim. Wa tahdhibuhu lil akhlaq. Dan Al-Quranul Karim dapat membersihkan atau menyempurnakan akhlak yang mulia.
Al-Quranul Karim ketika kita membacanya bisa menyaring sifat-sifat yang buruk yang ada dalam diri kita keluar. Sifat-sifat yang baik tetap dalam diri kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Tetapi satu hal yang penting, agar kita betul-betul mendapatkan keberkatan dari Al-Quranul Karim ketika membacanya, hendaknya kita memahami maknanya. Karena kalau seorang hanya membaca dan dia tidak paham apa artinya, maka ini akan kurang. Tidak sama dengan orang yang membaca dan dia memahami apa yang dibacanya. Ila ghairi dzalika min barakatil Qur'an al-katsirah, dan lain-lainnya dari keberkatan-keberkatan Al-Quran yang sangat banyak. Jadi Al-Quranul Karim, di antara keberkatan Al-Quranul Karim dia adalah sebagai, ya, dengannya seorang mendapatkan petunjuk. Al-Quran sebagai penawar obat bagi hati yang berpenyakit, jiwa yang berpenyakit. Ya, dia adalah di antara keberkatannya memperbaiki keadaan jiwa seseorang, perilakunya, akhlaknya. Ini jenis tabarruk yang pertama. Seorang bertabarruk dengan perkara yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Contohnya membaca Al-Quranul Karim, ya, dalam rangka mendapatkan keberkatan Al-Quran. Kemudian yang kedua, ya, an yakuna tabarruku bi amrin ghairi masyru'in. Yang kedua, bertabarruk dengan cara yang tidak syar'i, yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya apa? Katabarruki bil asyari wal ahjar, seperti bertabarruk, mencari keberkatan dengan melalui pohon-pohon, batu-batu, wal quburi wal qibab, termasuk dalam hal ini mencari keberkatan dengan kuburan-kuburan, kubah-kubah, wal biqa wa nahwi dzalik, atau tempat-tempat tertentu. Fahadha kulluhu minasyirki, ini semuanya adalah termasuk bagian dari perbuatan kesyirikan. Karena seorang meminta keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa ada dalil yang menunjukkan tentang yang kita sebutkan tadi? Bahwa mencari, meminta keberkatan, mengupayakan mendapat berkah dengan mendatangi pohon-pohon, batu-batu, kuburan-kuburan, kubah-kubah, atau tempat-tempat tertentu yang tidak ada syariatnya, bahwa itu adalah perbuatan yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, menyimpang dari ajaran tauhid yang sebenarnya. Apa ada dalilnya? Apa pernah terjadi? Pernah terjadi. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung diperingatkan oleh beliau, yaitu dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kepada kita. Kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Pernah kami para sahabat keluar, berjalan, pergi, ya, ke Hunain. Hunain ini maudhi'un baina At-Taif wa Makkah. Ya, Hunain ini sebuah tempat
yang terletak antara Taif dan Mekah Al-Mukarramah. Yang mana di Hunain ini terjadi perang Hunain ketika itu. Nah, kata Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, pernah kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju ke Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan kami ketika itu baru saja keluar dari kekufuran kepada Islam. Ya. Belum lama kami meninggalkan kekufuran dan kesyirikan. Kami masuk kepada Islam dan iman. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Dan orang-orang musyrikin ketika itu memiliki sebuah pohon. Namanya pohon sidir. Ya. Bentuk tunggalnya sidroh. Jadi orang-orang musyrikin dahulu zaman jahiliyah, mereka mempunyai sebuah pohon yang mana pohon ini ya'kufuna indaha. Mereka duduk mengelilingi pohon tersebut. Iktikaf di seputar pohon itu. Karena apa? Dikeramatkan. Ya, dikultuskan. Ya'kufuna indaha. Mereka duduk di seputar pohon itu. Wa yanutuna biha aslihatahum. Dan mereka menggunakan pohon ini sebagai tempat untuk menggantungkan pedang-pedang mereka atau senjata-senjata mereka. Ya. Karena mereka beranggapan kalau senjata mereka, pedang atau tombak atau yang lainnya digantungkan di pohon itu, maka ini akan jadi ampuh. Ya. Dalam peperangan misalnya. Jadi orang-orang dahulu, ya, mereka itu orang jahiliyah menggantungkan senjata mereka di pohon tersebut. Pohon ini yuqalu laha dzatu anwat. Pohon yang didatangi oleh orang-orang jahiliyah dahulu itu disebut dengan nama dzatu anwat. Pohon dzatu anwat. Famarorna bisidratin. Nah, ketika perjalanan dari Mekah ke Hunain, kami melewati pohon tersebut. Famarorna bisidratin. Faqulna, maka kami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin. Wahai Rasulullah, tolong buatkan bagi kami yang semacam ini, ya, untuk kami menggantungkan senjata-senjata kami sebagaimana mereka orang-orang jahiliyah itu memiliki pohon ini untuk menggantungkan senjata mereka. Kami pun ingin seperti itu. Ya. Mendengar apa yang diucapkan oleh mereka, sebagian sahabat, bukan semua. Sebagian sahabat yang baru memeluk Islam itu mendengar ucapan mereka, maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, langsung beliau mengatakan spontan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna hassunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israel li Musa. Wallahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Begitu mendengar mereka meminta kepada beliau untuk menjadikan sebuah pohon tempat mereka menggantungkan senjata sebagaimana orang-orang jahiliyah itu, beliau langsung mengatakan Allahu Akbar. Sesungguhnya ini adalah cara-cara, ini adalah sesuatu yang kalian ucapkan demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Apa yang kalian ucapkan ini, kama qalat Banu Israel li Musa, sama tidak berbeda dengan apa yang diucapkan oleh kaum Nabi Musa itu Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Kata mereka, umat Nabi Musa ini, tatkala diselamatkan dari Fir'aun, ya, karena Allah menenggelamkan Fir'aun. Setelah Bani Israel keluar dari laut, yakni mereka dari jalan yang dibentangkan oleh Allah di Laut Merah, mereka menginjakkan kakinya di seberang, baru berjalan, mereka melihat ada satu kaum yang membuat berhala-berhala. Yang mana mereka menyembah berhala tersebut. Nah, kata kaum Nabi Musa ketika melihat tempat ibadah itu yang dilakukan oleh mereka orang musyrikin, kata mereka, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tolong engkau buat sebuah Tuhan, ya, sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang banyak itu. Mereka minta buatkan berhala kepada Nabi Musa, ya. Makanya Nabi SAW langsung mengingat peristiwa ini. Ketika sebagian sahabat beliau mengatakan, tolong bikin untuk kami, ya, pohon, yakni carikan atau tentukan sebuah pohon yang juga dia digunakan untuk menggantungkan senjata, untuk bertabarruk, mencari keberkatan. Makanya kata Nabi SAW, perkataan kalian sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Bani Israel kepadamu Musa. Tolong buat bagi kami, ya, sembahan berhala selain Allah, ya, sebagaimana orang-orang itu memiliki berhala-berhala, sembahan-sembahan selain Allah. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tolong ciptakan untuk kami, ya, Tuhan jadi-jadian, ya, sebagaimana mereka mempunyai berhala-berhala mereka sembah. Mendengar perkataan Bani Israel itu, maka Nabi Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi Musa kepada kaumnya, sesungguhnya kalian ini benar-benar kaum yang bodoh. Kaum yang bodoh. Ya. Bagaimana tidak bodoh? Baru saja Allah menyelamatkan mereka dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Diselamatkan oleh Allah, mereka menyeberang Laut Merah. Baru menyeberang sebentar, langsung meminta dibuatkan Tuhan. Subhanallah. Jadi ini alangkah tidak bersyukurnya mereka. Makanya kata Nabi Musa pada mereka, innakum qaumun tajhalun. Kalian benar-benar kaum yang bodoh. Tak bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya. Bagaimana nikmat Allah kepada kalian yang telah menyelamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan membinasakan musuh-musuh kalian Fir'aun. Siapa yang melakukan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu diselamatkan, langsung minta sesuatu yang menyebabkan terjadi kesyirikan. Ya.
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tarkabunna sanana. Dalam satu riwayat, sunana. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah, cara-cara, pola-pola man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam telah memberitahukan kepada umat ini bahwa ada sebagian dari umat ini akan mengikuti pola hidup umat-umat terdahulu. Dan itu sudah terjadi. Dan itu sudah terjadi. Tidak sedikit antara umat ini yang mengikuti pola hidup orang-orang sebelum mereka. Ya. Al-Yahud dan An-Nasara. Termasuk mengikuti Majusi. Waliyadzubillah. Dan yang lainnya. Rawahu at-Tirmidzi wa sahahahu. Hadis yang baru kita dengar ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, kejadian ini, kejadian yang baru kita dengar tadi itu di zaman Nabi SAW, kata para penulis kitab ini, faqad dalla hadzal haditsu ala anna ma yaf'aluhu man ya'taqid fil asjari wal quburi wal asjari wa nahwiha min at-tabarruki biha wal ukuf indaha wal dhabalaha huwa syirkun. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang dilakukan atau diyakini oleh sebagian orang, ya, yang mereka meyakini misalnya bahwasanya ada pada pohon-pohon, kuburan-kuburan, batu-batu, berhala-berhala dan yang semisalnya, ya, bahwa mereka bisa untuk mendapatkan keberkatan dari benda-benda itu, ya, juga mereka berwukuf, duduk menunggu di tempat-tempat tersebut atau menyembelih hewan untuk tempat-tempat tersebut. Ini semua adalah huwa syirku, perbuatan syirik. Walihada akhbara fi al-hadith. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan di dalam hadis ini, anna talabahum ka talabi Bani Israel, bahwa permintaan mereka kaum muslimin kepada Nabi sallam untuk menciptakan, mengadakan sebuah pohon tempat mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, ya, permintaan mereka ini sama, tidak beda dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap Musa. Sama. Makanya beliau mengatakan, ya, kata Nabi Bani Israel Israel, lamma qalu li Musa ij'al lana alihata ilahan kama lahum aliha. Sama dengan perkataan mereka Bani Israel kepada Musa, tolong jadikan bagi kami sembahan sebagaimana orang-orang musyrikin itu memiliki sembahan-sembahan yang banyak. Fahaulai talabu sidratan, ya, yatabarrakuna biha kama yatabarrakul musyrikun. Ya, orang-orang yang sebagian tadi orang yang meminta hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, mereka minta supaya bisa mereka mempunyai tempat untuk mereka bertabarruk, mencari berkah. Ini sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Ya. Kama yatabarrakul musyrikun. Sebagaimana orang-orang musyrikin meminta keberkatan. Wa ulaika talabu ilahan kama lahum alihah. Sementara yang meminta kepada Nabi Musa dibuatkan Tuhan,
untuk mereka sembah, ini sama dengan ya apa yang ditanyakan oleh para sahabat. Sebagian sahabat ketika meminta dijadikan bagi mereka pohon tempat yang mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Tidak ada bedanya dan permintaan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Fayakunu fi kila at-talabaini munafatun lit-tauhid. Maka di dalam dua peristiwa ini, yaitu apa yang dilakukan oleh umat Nabi Musa, yang mereka minta kepada Nabi Musa untuk menciptakan sembahan selain Allah, sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki sembahan. Ya. Dan apa yang diminta oleh sebagian sahabat yang masih lemah imannya ketika itu, yang baru masuk Islam, apa yang mereka minta kepada Nabi SAW, ya, ini semua adalah termasuk dua peristiwa. Apabila dikerjakan, dilakukan, ini akan mampu untuk menafikan tauhid, bisa melenyapkan tauhid seseorang, bisa melenyapkan tauhid seseorang. Li'anna tabarruka bisyajari nau'un minasyirik. Karena seorang minta keberkatan pada sebuah pohon, ya ini jenis kesyirikan. Ya. Kadang-kadang kita jumpai di desa-desa, mereka punya anggapan-anggapan kepada pohon-pohon tertentu yang ada di tengah sawah. Ya. Sehingga dianggap bahwa pohon itu tidak boleh ditebang. Karena pohon ini memiliki keberkatan. Dan adanya pohon ini sawah ladang mereka jadi. Ya. Ini tidak jauh berbeda. Sama. Syirik billah. Ya. Jadi li'anna tabarruk bisyajari nau'un minasyirik. Karena bertabaruk dan pohon ini salah satu jenis dari kesyirikan. Wa ittikhadhu ilahin ghairillah syirkun wadih. Sedangkan mencari, ya, meminta dibuatkan Tuhan, dibuatkan sembahan selain Allah, ini jelas syirik yang besar. Syirik yang besar. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang kita baca tadi, yaitu beliau mengatakan, la tarkabunna sanana man kana qablakum, atau sunana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum kalian. Di dalam hadis ini isyaratun fi anna syai'an min dalika sayaqa'u fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua itu memberikan isyarat kepada kita, ya, bahwa, ya, ada sebagian dari hal tersebut akan terjadi pada umat ini, yaitu perbuatan syirik yang dilakukan oleh sebagian dari umat ini. Wa qad qala dzalika alaihi salatu wassalam nahiyan wa muhaddiran. Makanya Nabi SAW ketika mereka meminta hal tersebut, langsung beliau itu spontan mengatakan, yang kalian minta ini sama dengan apa yang diminta oleh umat Nabi Musa kepada Musa. Nah, ini peringatan bagi kita, ya, supaya jangan sampai kita disyirik pada Allah Ta'ala. Tidak ada benda karomah, itu benda keramat tidak ada. Ya. Pohon keramat tidak ada. Ya. Batu keramat tidak ada. Ya. Kadang-kadang di sawah ladang ada lihat batu agak besar, dianggap ini batu yang, ya, menjaga sawah ladang mereka. Na'udzubillah. Ini semua adalah perbuatan syirik yang tidak boleh terjadi pada orang muslim dan orang mukmin. Nah, jadi ini hukum berkaitan dengan at-tabarruk bil asjar wal ahjar. Hukum mencari-cari keberkatan, ya, pada pohon atau pada batu-batu tertentu.
Kemudian yang kelima, al-matlabul khamisu. Pembahasan yang kelima, an-nahyu an a'malin tata'allaqu bil kubur. Ya, jadi larangan dari berbuat beberapa amal yang berkaitan dengan kuburan. Kita ini memang diperintahkan untuk apa? Menghormati. Yani kuburan, tempat orang meninggal. Makanya dilarang duduk di atas kuburan, tidak boleh. Karena menghormati orang yang telah meninggal itu. Ini hal yang memang diajarkan oleh Nabi SAW. Tetapi permasalahannya apabila terjadi yang di luar itu, ya, yaitu dan meminta kepada orang meninggal, berharap kepada orang yang telah meninggal, ini jelas adalah bertentangan dengan ajaran diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekarang an-nahyu an a'mal tata'allaq bil kubur. Sini ada beberapa larangan berkaitan dengan kuburan. Laqad kana al-amru fi sadril islami ala man izyaratil kubur. Dahulu pada permulaan munculnya Islam, yaitu memang ada larangan. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang umatnya untuk ziarah kuburan. Kenapa? Liqurbi ahdihim bil jahiliyah. Karena mereka orang-orang ini baru keluar dari kejahiliaan, dari zaman jahiliyah, dan memeluk Islam. Mengapa beliau larang? Ya, ini dalam rangka himayatan li himat tauhid. Dalam rangka menjaga, ya, tauhid. Dalam rangka menjaga tauhid. Wasyanatan li janabihi. Dan juga untuk menjaga, memelihara tauhid tersebut. Walamma hasunal imanu, namun setelah iman itu lebih sudah merasuk di hati-hati kaum muslimin, wa azuma sya'nuhu, dan iman itu sudah suatu yang besar, ya, di tengah-tengah kaum muslimin finnas, wa rasakha fil qulub, dan iman itu sudah merasuk dalam hati manusia, wa tadahat barahinu at-tauhid, dan sudah jelas bukti-bukti dalil-dalil tentang kebenaran tauhid, inkashafat syubhatu asyirki, dan telah lenyap syubhat-syubhat kesyirikan, maka kemudian ja'at masyru'iyatu ziyaratil kubur, maka datanglah perintah, ya, disyariatkannya ziarah ke kuburan. Muhaddidatun ahdafaha, tapi ada tujuannya. Dibatasi tujuan ziarah kubur itu untuk apa? Ada batasannya, muhaddadah. Ya. Wa muwaddihah maqasidah. Dan ziarah kubur itu telah diungkapkan dalam Islam tentang manfaatnya. Apa tujuan seorang berziarah kubur? Ya, untuk mengingat kematian, untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Itu bukan untuk meminta-minta di kuburan. Minta pada zat yang maha hidup, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia maha mendengar, dia maha melihat, dia maha kuasa untuk memberikan, dia maha kaya. Ya, itu yang harus kita minta. Bukan ngerengek pada manusia, apalagi pada orang yang telah mati. Ya. Orang yang telah meninggal itu didoakan. Ya. Didoakan. Mohon diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Itu semestinya yang kita lakukan. Bukan kita datang berbicara dan orang mati. Tolong berikan ini, tolong berikan itu. Orang ini sudah meninggal kok. Jadi ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Berpikir secara benar. Ya. Gunakan akal yang sehat. Dan dalil-dalil dari tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Hadis yang baru kita dengar itu tentu memberikan kepada kita pelajaran. Ya, hadis Abu Waqid Al-Laythi. Ya, hadis Abu Waqid Al-Laythi ini menjelaskan kepada kita beberapa hal yang penting, pelajaran. Yang pertama bahwa Nabi SAW dan para sahabat beliau ada orang-orang yang betul-betul memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya Allah memilih para sahabat orang-orang yang mulia. Ya, karena mereka akan bersahabat dengan Nabi SAW utusannya. Ya. Kemudian juga diambil dari hadis ini ya, tentang ada perbedaan antara orang yang sudah lama masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam. Itu jelas. Ya. Maka dari itu, kata Abu Waqid Al-Laythi, ketika itu kami baru keluar dari kejahiliaan menuju kepada Islam. Ya. Kemudian kita melihat pula dalam hadis ini ada pelajaran yang lain. Bahwa memang orang-orang musyrikin itu selalu memiliki pengkultusan kepada benda-benda mati. Itu perilaku mereka. Orang-orang musyrikin. Ya. Yaitu menghormati, memuliakan berhala misalnya. Sekarang ada berhala-berhala kecil. Ini buat lucu-lucu. Itu pun dihormati. Ya. Padahal tidak bisa apa-apa. Subhanallah. Ya. Jadi memang ada perbedaan antara orang yang baru masuk Islam dan orang yang sudah lama memeluk Islam, yang telah mantap ilmunya. Ya, ini harus dibedakan. Orang-orang yang baru memeluk Islam dibimbing dengan baik, ditanamkan akidah yang kuat, tauhid kepada orang yang baru memeluk Islam. Ya. Supaya dia yakin pada Allah Ta'ala, beriman pada Allah Ta'ala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, yaitu tentang perbuatan orang jahiliyah dahulu, ya seperti apa yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian hadis ini juga mengandung, yakni melarang kita bertasyabbuh, berpola hidup seperti orang-orang musyrikin. Ya, kita dianjurkan untuk tidak menyerupai mereka. Ya, tidak menyerupai mereka. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dakwah para nabi adalah menyeru kepada tauhid, kepada akidah yang benar, kepada peribadatan hanya kepada Allah dan tidak kepada selainnya, siapapun dia dan apapun dia. Ini yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Akidah yang murni, tauhid yang murni, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak menyembah kecuali Allah. Ya. La na'budu illa iyyahu. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian di sini juga memberitahukan kepada kita bahwa sebagian dari umat ini akan mengikuti pola hidup umat-umat terdahulu. Ya. Akan mengikuti pola hidup umat terdahulu, dan itu sudah terjadi. Banyak kita lihat hal-hal yang mana sebagian kaum muslimin mengikuti pola-pola hidup mereka, orang-orang musyrikin atau ahlul kitab. Dan ini sudah diberitahukan oleh Nabi SAW semenjak 1400 tahun lebih yang lalu. Kemudian al-matlabul khamis, poin yang kelima, an-nahyu an amalin tata'allaq bil qubur. Larangan-larangan dari melakukan hal-hal yang berkaitan dengan, berhubungan dengan kuburan. Jadi kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Ya. Setelah sebelumnya dilarang. Karena akidah masih lemah ketika itu. Nah, setelah akidah kaum mukminin sudah mantap, maka Nabi SAW kemudian membolehkan untuk ziarah kubur, tetapi dengan yaitu ketentuan-ketentuan, adab-adab yang diajari oleh beliau
sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Fa'an Buraidah bin al-Husayb, dari seorang sahabat namanya Buraidah ibnul Husayb radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha. Maka sekarang ziarahlah. Ya. Jadi larangan itu dahulu. Kemudian larangan itu dihapus. Ya, namanya mansukh, larangan itu. Yang menghapus hukum yang pertama itu siapa atau apa? Ya hukum yang kedua. Pertama dilarang, kemudian dibolehkan. Berarti yang kedua ini tadi menghapus hukum yang pertama. Dengan Nabi SAW membolehkan untuk ziarah kubur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuru al-qubura, ziarahlah kuburan, fa innaha tudzakirukumul maut, karena sungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ya. Jadi orang berziarah kubur itu, di antara hikmah ziarah kubur adalah untuk mengingat akan kematian. Karena seorang yang hidup akan mati. Kalau telah meninggal, nanti sama dengan yang telah meninggal itu. Akan dimasukkan ke liang lahat, ke dalam tanah. Kemudian ditutupi dengan tanah. Supaya seorang ziarah kubur itu untuk apa? Mempersiapkan dirinya. Karena dia pun akan mengalami seperti apa yang dialami oleh yang telah meninggal. Maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Ketika masih diberi umur oleh Allah untuk kita memperbaiki diri, untuk bertaubat, mohon ampun, ya, untuk mengingat kematian, bahwa kita akan mati. Jadi salah satu pengingat kematian itu adalah dengan ziarah ke kuburan. Ziarah kubur itu bukan untuk yang aneh-aneh. Ya. Ziarah kubur itu adalah untuk mengingatkan seorang kepada kematian. Jadi bukan untuk meminta kepada orang yang mati atau mencari berkah, ya, kepada mereka. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian, sesungguhnya dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, maka ziarah sekarang. Sekarang ini boleh ziarah. Fa inna fiha ibratan, karena sungguhnya dalam berziarah kubur itu ada ibroh, ada pelajaran bagi orang yang hidup. Ya. Pelajaran. Bagaimana dulu orang yang meninggal itu bersama kita, sekarang dia sudah tidak ada lagi. Ya. Supaya kita memperbaiki diri, memperbanyak amal-amal kebaikan, amal soleh. Ada pelajaran yang besar dalam ziarah kubur itu. Ya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian dari berziarah ke kuburan. Ala fazuruha, maka sekarang boleh kalian ziarah kubur. Fa innaha, karena apa? Ziarah kubur itu turiqu al-qalba,
akan melembutkan hati. Ya namanya manusia. Kadang-kadang hatinya keras. Apalagi kalau orang yang sibuk dengan dunia. Ya. Tiap hari sibuk dengan dunia, akhirnya lupa kematian, lupa akhirat. Hatinya keras. Maka ziarah kubur itu fa innaha turiqqul qalba. Ziarah kubur itu akan melunakkan hati, melembutkan hati. Ya. Wa tudmi'ul ain. Ziarah kubur itu akan dengannya menyebabkan menetesnya air mata. Menangis. Ternyata hidup kita ada batasnya. Ya. Tudmi'ul ain. Wa tudzakiru al-akhirata. Dan berziarah kubur itu akan mengingatkan kita kepada akhirat. Wala taqulu hujran. Dan kata Nabi SAW, kalau seorang ziarah kubur itu, janganlah kalian mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Hujran di situ artinya su'an. Ya. Jangan mengucap kalimat-kalimat yang tidak pantas. Kalimat yang jelek, jangan. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Wa an Buraidata radhiyallahu anhu qala, dan dari Buraidah radhiyallahu anhu beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengajarkan kepada mereka para sahabat. Idza kharaju ilal maqabir, kalau mereka pergi untuk ziarah kubur, fakana qailuhum yaqul, hendaknya mereka mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Semoga salam sejahtera untuk kamu sekalian, wahai penduduk perkampungan ini. Perkampungan ini kuburan itu. Mayat-mayat yang sudah dikubur di situ dianggap sebuah perkampungan. Semoga Allah salam sejahtera untuk kalian, wahai orang-orang yang menghuni perkampungan ini, dari golongan kaum mukminin dan kaum muslimin. Mukminat dan muslimat. Ya, semoga salam sejahtera untuk kalian. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Dan kami insyaallah juga akan menyusul kalian. Insyaallah. As'alullah lana walakumul afiyah. Aku mohon kepada Allah untuk memberikan kepada kami dan kepada kalian yang telah meninggal, semoga diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nah, ini diantara adab-adab ziarah kubur. Ada adabnya. Seorang niat, dia ziarah kubur untuk mengingat kematian, untuk mengucapkan salam kepada saudara-saudara yang telah meninggal, ya, untuk mendoakan mereka, untuk mengambil pelajaran dari ziarah kubur itu. Pelajaran berupa kematian, bahwa kita akan mati sebagaimana mereka yang telah mati. Ziarah kubur untuk apa? Melunakkan hati. Karena hati yang keras, insya Allah salah satu cara untuk melunakkan hati adalah dengan ziarah ke kuburan. Nah, ini hikmah ziarah kubur. Bukan yang lainnya. Bukan meminta pada orang mati. Kesian mereka itu, tidak bisa apa-apa. Mereka didoakan. Mereka didoakan. Bukan meminta kepada mereka. Nah, hadis-hadis yang kita bacakan tadi itu, fahadhil ahadits wa ma jaa fi ma'naha. Hadis-hadis yang kita bacakan tadi itu dan yang semacam ini, hadis ini, yang serupanya
tadullu ala anna ala masyru'iyat ziyaratil kubur. Ya. Menunjukkan bahwa ziarah kubur itu disyariatkan. Setelah sebelumnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadullu ala anna masyru'iyat ziyaratil kubur ba'dal man'i min dhalika innama kanat li hadafaini azimaini wa ghayataini jalilataini. Hadis-hadis itu menunjukkan pada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan ziarah kubur setelah sebelumnya beliau melarang ziarah kubur, memiliki dua hikmah yang agung. Perintah beliau untuk ziarah kubur setelah melarang ini memiliki dua hikmah yang agung, yang besar. Al-ula, yang pertama adalah at-tazhidu fid dunya. At-tazhid fid dunya. Untuk menjadikan seseorang itu zuhud di dunia ini. Zuhud artinya hidup sederhana, secukupnya, tidak berlebihan. Ya. Di dunia ini. Karena toh seorang akan meninggalkan dunia ini. Dia tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Ya. Jadi di antara hikmah ziarah kubur itu supaya kita ini hidup zuhud di dunia. Bitadakkuril akhirati wal mauta wa akhirati wal mauti wal bila. Dengan mengingat akan akhirat, mengingat akan kematian, mengingat akan kebinasaan, bahwa seorang akan menjadi tulang belulang dalam tanah, al-bila. Wal i'tibar bi ahlil kubur, dan agar kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah meninggal. Mimma yazidu fi imani syakhsin, yang dengan itu semuanya diharapkan bertambah iman seseorang. Wa yuqawwi yaqinahu, dan menambah keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Dan keyakinan akan kematian. Wa yu'zimu silatahu billah, yang dengan demikian apa? Akan menjadikan seorang hamba berupaya untuk selalu menjaga, mengagungkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yudhibu anhu al-i'rad wal ghaflah, dan dengan ziarah kubur itu akan melenyapkan, menghilangkan kelalaian dari diri seseorang, ya, sehingga dia kemudian nanti akan betul-betul meningkatkan amal ibadahnya, amal solehnya. Ini tujuan yang pertama dari ziarah kubur. Kemudian yang kedua, tsaniyatu al-ihsanu ilal mauta. Hikmah, tujuan dari ziarah kubur itu supaya kita berbuat baik kepada orang yang telah meninggal. Ya. Dengan apa kita berbuat baik pada orang yang telah meninggal? Bidu'a lahum, dan mendoakan mereka. Ya. Orang muslim dia tetap mencintai saudaranya muslim meskipun telah meninggal. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang sudah mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa orang hidup untuk orang yang telah meninggal dari kaum mukminin. Kita dianjurkan mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Ya. Ketika kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal, berarti kita berbuat baik pada mereka. Bidu'a ilahum wattarahumi alaihim, dan dengan memohon rahmat kepada Allah Ta'ala untuk mereka yang telah meninggal. Wa talabil maghfirah lahum, dan mohon pada Allah ampunan untuk mereka. Ya. Wasu'alillah al-afwa anhum, dan kita mohon pada Allah Ta'ala semoga Allah memaafkan mereka, orang-orang yang telah meninggal itu. Ini hikmah dari dan tujuan dari ziarah kubur. Jangan salah kaprah kita ziarah kubur itu. Ya. Untuk diri kita
dan untuk orang-orang yang telah meninggal. Berbuat baik pada mereka dan berdoa. Makanya jangan ziarah kubur tujuan-tujuan yang lain. Untuk meminta pada orang mati. Minta pada Allah zat yang maha hidup. Yang tidak bakal mati. Yang maha mendengar. Yang maha kaya. Kita ini membutuhkan Allah. Kita ini fakir kepada Allah. Ya. Ini harus kita pahami betul tentang hikmah dari ziarah kubur. Hadzal ladzi dalla alaihi dalil. Wa man idda'a ghaira dzalika tuliba bil hujjati wal burhan. Nah, inilah yang ada dasarnya. Yakni seorang ketika ziarah kubur dengan tujuan-tujuan ini tadi yang disebutkan, ini yang berdasarkan pada dalil. Ya. Kalau ada orang mengatakan ziarah kubur untuk mencari keberkatan dan yang lainnya, mana dasarnya? Tunjukkan dalilnya, tunjukkan buktinya. Ya. Tunjukkan buktinya dan dalilnya. Thumma inna sunnata qad ja'at bin nahyi an umurin adidatin muta'alliqatin bil qubur wa ziyaratiha. Dan dalam sunnah Nabi SAW, ajaran beliau, tuntunan beliau, ya, ada larangan-larangan, ya, berkaitan dengan kuburan ini. Ya. Kenapa demikian? Sianatan litauhid. Semua yang dilarang oleh Nabi SAW tentang berkaitan dengan kuburan dalam rangka memelihara, menjaga tauhid. Ya. Wa himayatan li janabihi. Ya. Dalam rangka menjaga tauhid. Yajibu ala kulli muslim ta'allumuha. Wajib bagi setiap muslim mempelajarinya. Liyakuna fi amnatin minal batil. Agar dia terlindungi dari kebatilan. Wassalamatin minad dalal. Dan agar dia selamat dari kesesatan. Dengan mempelajari yang insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar, itulah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Ya, di antara adab-adab atau tujuan dari ziarah kubur, ya, dan yang sudah disampaikan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza, wallahu taala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.